Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisara Resena dengan NIM 211000131401438. Di sini saya akan mempresentasikan ide penelitian geologi teknik yang berjudul pengaruh fluktuasi muka air tanah terhadap faktor keamanan lereng pit selatan PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas hubungan antara perubahan muka air tanah dan kestabilan lereng pada tambang terbuka. Topik ini saya pilih karena kondisi air tanah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keamanan lereng tambang dan dapat memicu terjadinya longsoran apabila tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya, PT Bukit Asam itu sendiri merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang menerapkan sistem tambang terbuka, sehingga lereng tambang terus mengalami perubahan seiring bertambahnya aktivitas penggalian sehingga kondisi kestabilannya harus selalu diperhatikan. Daerah penelitian ini berada pada formasi Muara Enim yang didominasikan oleh batu lempung, batu lanau, dan juga lapisan batu bara yang cukup sensitif terhadap air. Ketika kandungan air itu sendiri meningkat, maka kekuatan batuan dapat menurun sehingga lereng menjadi lebih rentan mengalami ketidakstabilan. Sumatera Selatan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Air hujan yang masuk ke dalam lereng dapat menyebabkan muka air tanah meningkat. Kenaikan itu sendiri akan meningkatkan tekanan pori di dalam massa batuan yang mengakibatkan kekuatan geser batuan akan berkurang sehingga faktor keamanan lereng mengalami penurunan. Pada musim kemarau, kondisinya terjadi cenderung berbeda, di mana MAT biasanya turun sehingga tekanan pori menjadi lebih rendah dan lereng relatif lebih stabil, sehingga fluktuasi muka air tanah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan lereng tambang. Penelitian kestabilan lereng itu sendiri sebenarnya cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada klasifikasi massa batuan seperti RMR dan juga SMR, di mana pengaruh perubahan muka air tanah secara dinamis masih belum banyak dikaji. Hal inilah yang menjadi alasan khusus mengapa saya memiliki pengetahuan mengenai penelitian ini untuk ditinjau secara lebih lanjut. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama mengetahui kondisi hidrogeologi serta pola perubahan muka air tanah di pit selatan berdasarkan data pizometer pada musim hujan dan musim kemarau. Tujuan kedua menghitung nilai faktor keamanan lereng pada 3 kondisi muka air tanah yang berbeda, yaitu kondisi kering, jenuh sebagian, dan jenuh penuh. Tujuan ketiga adalah menentukan batas aman muka air tanah agar nilai faktor keamanan tetap berada di atas standar minimum yang dipersyaratkan, yaitu 1,25 untuk kondisi dinamis. Tujuan keempat adalah menyusun rekomendasi pengelolaan dewatering yang dapat diterapkan pada area yang memiliki tekanan kerawanan tinggi berdasarkan hasil pemodelan. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini saya harapkan dapat memberikan informasi lebih jelas mengenai hubungan antara kondisi air tanah dan kestabilan lereng tambang itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di pit selatan tambang air laya atau PATAL milik PT Bukit Asam yang berada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Secara geologi regional yang kita ketahui bahwa daerah ini termasuk ke dalam cekungan Sumatera Selatan yang tersusun oleh batuan sedimen berumur tersier yang dimana formasinya Muara Enim dan juga formasi Kasai. Lokasi ini dipilih karena merupakan area tambang aktif yang memiliki kondisi lereng yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh perubahan muka air tanah akibat perbedaan musim. Kondisi ini menjadikan lokasi ini sesuai dengan pengaruh dari fluktuasi muka air tanah terhadap kestabilan lereng. Kemudian selanjutnya ada tahap pengumpulan data, di mana tahap ini data yang digunakan adalah data pizometer yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur posisi muka air tanah di bawah permukaan. Data ini sangat penting karena menjadi dasar untuk mengetahui pola kenaikan dan penurunan muka air tanah sepanjang periode pengamatan. Penelitian ini juga menggunakan data geometri lereng yang meliputi tinggi lereng, lebar jenjang, dan juga sudut lereng. Data tersebut diperlukan karena bentuk lereng sangat mempengaruhi hasil analisis kestabilan. Data berikutnya ada parameter geoteknik batuan berupa berat isi, kohesi, dan sudut geser dalam. Parameter tersebut menunjukkan kemampuan batuan dalam menahan gaya geser yang bekerja pada lereng. Seluruh data tersebut saya gunakan untuk saya masukkan ke dalam proses pemodelan kestabilan lereng. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu pemetaan geologi diskontinuitas itu sendiri, di mana pemetaan geologi itu dilakukan untuk mengetahui persebaran litologi dan juga struktur geologi yang terdapat pada lereng pit selatan. Yang diperlukan karena jenis batuan berbeda-beda dapat menunjukkan tingkat kestabilan yang berbeda-beda pula. Pada tahap ini juga dilakukan scanline mapping yang digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang diskontinuitas seperti kekar dan juga bidang perlapisan. Bidang tersebut merupakan bidang lemah pada massa batuan yang sering menjadi jalur terjadinya longsor. Data orientasi, kemiringan, dan juga spasi maupun karakteristik dari diskontinuitas kemudian digunakan untuk menyusun penampang geologi lereng. Penampang tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dari pemodelan kestabilan lereng pada tahap selanjutnya.
Tahap ketiga adalah pemodelan faktor keamanan. Jadi, pada faktor ini menggunakan metode limit equilibrium dengan bantuan perangkat lunak, setelah itu dari rock science. Metode ini digunakan untuk menghitung keseimbangan antara gaya penahan dan juga penggerak yang bekerja pada lereng. Hasil perhitungan tersebut dinyatakan dalam bentuk faktor keamanan yang dimana menggunakan metode Bishop simplified dan juga Janbu corrected, karena kedua metode tersebut banyak digunakan dalam analisis kestabilan lereng dan mampu memberikan hasil yang cukup baik. Pemodelan ini dilakukan pada 3 kondisi MAT yang berbeda. Kondisi pertama ada kondisi kering ketika muka air tanah berada di bawah kaki lereng. Kondisi kedua adalah kondisi jenuh sebagian ketika muka air tanah berada di tengah lereng, kemudian yang jenuh berada di dekat puncak lereng. Setelah seluruh tersebut, saya akan mendapatkan nilai faktor yang melihat betapa besarnya pengaruh perubahan muka air tanah terhadap kestabilan lereng. Selanjutnya ada analisis sensitivitas yang dipengaruhi oleh respon dari faktor keamanan terhadap perubahan muka air tanah. Pada tahap ini dilakukan secara bertahap untuk melihat perubahan nilai faktor keamanan yang dihasilkan, di mana ketika hasil analisis yang dapat kita ketahui bahwa posisi mati merupakan faktor keamanan mulai turun di bawah batas aman, yaitu 1,25. Sebagai acuan dalam pengendalian muka air tanah selama kegiatan penambangan berlangsung. Tahap kelima ada peta zonasi kestabilan lereng. Jadi peta ini saya gunakan dan saya susun menggunakan ArcGIS, di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu zona aman yang merupakan area yang memiliki nilai faktor keamanan tinggi. Kemudian yang kedua ada zona waspada, merupakan area yang masih stabil namun memerlukan pemantauan berkala. Selanjutnya ada zona kritis, merupakan area yang memiliki nilai faktor keamanan yang rendah dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Peta zonasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pemantauan geoteknik, lokasi pemasangan instrumen monitoring, serta area yang memerlukan pengelolaan dewatering secara lebih intensif. Kemudian seluruh penelitian ini diawali dengan pengumpulan data piezometer, data geometri lereng, dan parameter geoteknik batuan. Tahap berikutnya adalah pemetaan geologi dan diskontinuitas itu sendiri untuk memperoleh kondisi geologi lereng secara lebih detail. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam pemodelan faktor keamanan menggunakan LAMP. Hasil pemodelan ini dianalisis melalui analisis sensitivitas dan selanjutnya akan disusun oleh peta zonasi. Kemudian saya akan merekomendasikan bahwa adanya pengelolaan dewatering yang dapat mendukung keselamatan dan keberlanjutan kegiatan penambangan di pit selatan PT Bukit Asam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.